Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita pada pagi ini kita boleh datang bersama lagi ke rumah Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan mengambil satu sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi ini kita awali hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita pada minggu ini adalah memasuki Minggu Prapaskah, minggu di mana kita mengingat cinta kasih Tuhan kepada kita. Tuhan yang telah rela mati, disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita jangan melupakan Getsemani. Kita jangan melupakan sengsaranya Tuhan. Kita jangan lupa akan cinta Tuhan. Karena hanya demikian, kita akan memperoleh pengharapan, kekuatan, dan iman. Kita sama-sama kita menaikkan pujian. Pimpin ke harapan.
Ibu Marni untuk memimpinnya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar kepada kami, untuk rahmat anugerah yang Tuhan berikan buat kami, sehingga Tuhan datang ke dalam dunia, menjadi manusia, mati di atas kayu salib bagi kami. Biarlah pagi ini Tuhan, kami tidak melupakan cinta Tuhan. Kami boleh mengingat penderitaan Tuhan, Tuhan yang mati ganti kami. Biarlah setiap kami boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan dan cinta Tuhan. Pagi ini, biarlah cinta Tuhan boleh mendorong kami untuk boleh memuji-muji nama Tuhan dengan segenap hati kami. Kami rindu menyenangkan Tuhan melalui kehadiran kami, persembahan kami, juga puji-pujian kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Kami rindu Tuhan ditinggikan di atas ibadah kami, pelayanan kami, pujian kami, persembahan kami, dan kehadiran kami pada pagi hari ini. Kami berdoa, kalau ada umat-Mu yang datang dengan beban berat, mari Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kami juga menyerahkan setiap hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang membawa Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang melintasi bersama dengan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga Bapa keluar dari antara kami, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa dan di sana ia datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus datang, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan menaikkan satu pujian bahwa mengikut Yesus adalah keputusanku. Sungguh menjadi kerinduan kita, walaupun di dalam kita mengalami suka duka, susah senang, tapi kita mau tetap ikut Tuhan Yesus. Mengikut
2 Timotius pasalnya yang kedua ayat ke-11 hingga yang ke-13. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 11 hingga yang ke-11 yang ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama. Ya, 2, 3. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita akan hidup dengan Dia. Jika kita bersyukur, kita akan ikut memberitakan dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, kita akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tidak tetap setia. Tetapi kita menyangkal dirinya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Paulus. Biarlah firman ini mengingatkan kita bahwa kita selalu cinta akan Tuhan, bahwa Tuhan adalah harapan kita, bahwa Tuhan adalah terang bagi kita. Biarlah firman yang disampaikan memimpin kita untuk ikut Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhanku. Oh
Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bersukacita kami datang bersyukur di hadapan-Mu, mensyukuri akan kasih setia dan pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Puji-pujian yang sudah kami naikkan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon campur tangan kuasa Allah Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada setiap kami akan firman, sehingga ketika firman kami dengar, kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk di dalam Minggu Sengsara Kristus. Minggu ini menjadi minggu yang mengingatkan kita, satu momen yang mengingatkan kita tentang bagaimana Kristus harus menanggung sengsara dan derita demi keselamatan umat manusia. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan Jumat Agung, kemudian di hari Minggunya kita akan merayakan Paskah. Kiranya Tuhan memberikan kepada setiap kita kesempatan sekali lagi untuk masuk di dalam momen itu, ya, bisa bersama-sama merayakan Paskah. Hadir kembali di minggu depan, kemudian ajak saudara-saudara untuk kita sama-sama bersukacita di hadapan Tuhan atas karya keselamatan yang Tuhan sudah lakukan melalui Kristus Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, saya mengajak kita sekalian untuk membaca ayat yang pertama dan kedua. Ayat pertama dan kedua bersama-sama. Berikutnya saya akan membacakan beberapa ayat lainnya. Yohanes pasal yang ketiga, bersama-sama baca ayat 1 dan 2. Ayat 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Jawab Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Di dalam ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua tipe pengikut Yesus. Yang pertama adalah tipe yang ikut-ikutan di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Beberapa kali Alkitab menyaksikan bahwa ada banyak orang yang selalu mencari Yesus, berbondong-bondong datang ke tempat di mana Yesus mengajar untuk melihat, menyaksikan, dan juga mendengar apa yang Yesus akan sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang banyak yang datang untuk bertemu dengan Yesus bukan sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus, tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus. Dari mana kita tahu? Dari kesaksian Alkitab sendiri, di mana mereka ketika Yesus
harus diperhadapkan dengan pengadilan agama Yahudi? Bukankah ada begitu banyak orang yang selalu berteriak berseru, Yesus, Yesus Guru, Yesus, Yesus Guru, Rabi. Tetapi ketika diperhadapkan pada pengadilan itu, kemudian ketika harus diberikan pilihan kepada umat Yahudi siapa yang akan dipilih, Barabas atau Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang banyak itu justru mencampakkan Yesus untuk dihukum gantung di kayu salib. Ini menjadi pertanda bahwa orang banyak yang dari pagi siang malam ingin bertemu dengan Yesus, mereka bukan sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus, tapi hanya ingin melihat fenomena-fenomena yang akan terjadi yang diperlihatkan oleh Yesus. Mereka hanya tertarik dengan sesuatu yang luar biasa dilihat oleh mata secara lahiriah. Kepada pengajar-pengajar Yahudi yang lain, mereka tidak melihat bagaimana para pengajar-pengajar itu, pada guru-guru itu melakukan mukjizat-mukjizat. Tetapi ketika mereka mengikuti Yesus, mereka bisa melihat orang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang buta bisa melihat, orang yang kerasukan setan bisa dibebaskan. Tapi saudara, hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Apa yang Yesus ajarkan tidak tertanam di dalam hati mereka, sehingga mereka dengan mudah dan gampang meninggalkan Yesus dan tidak mengenal Yesus. Bahkan mereka bertindak sebagai lawannya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun ada juga tipe yang kedua, yaitu pengikut yang sejati. Nah, pengikut yang sejati ini sekaligus menjadi tema renungan firman Tuhan. Di dalam Alkitab muncul beberapa tokoh penting yang datang untuk mencari Yesus, yang datang menemui Yesus, yang didasari atas kesungguhan, kerinduan, ya, benar-benar ingin mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada lagu sekolah minggu demikian bunyinya: aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun ini adalah lagu sekolah minggu, kiranya ya, apa yang dinyatakan di dalam lagu itu adalah bagian dari kita yang hadir di tempat ini. Kita hadir di ruangan ini, kemudian keputusan kita untuk menjadi orang percaya dan mengikuti Yesus bukan didasarkan atas ikut-ikutan, bukan karena teman, bukan karena pasangan, bukan karena papa, karena mama, tapi karena sungguh-sungguh sudah melihat, merasakan cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 3, di sana dituliskan tentang seorang tokoh yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini datang untuk menemui Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Nikodemus tentu sudah mendengar tentang siapa Yesus, tentang apa yang sudah diajarkan Yesus, tentang perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Nikodemus tidak merasa cukup dengan hanya mendengar dari kata orang saja. Itulah sebabnya ia dengan inisiatif pribadi mencari Yesus di tengah kesibukannya, di tengah tugasnya. Tapi saudaraku, Nikodemus ini bukan orang biasa. Dicatat di dalam Alkitab dikatakan begini: ia adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, kalau kita bicara tentang orang Farisi, wah, ini bukan orang biasa. Bapak ya, Ibu Saudaraku, ini adalah kelompok pemimpin agama Yahudi yang sangat taat terhadap Taurat. Ia bukan orang biasa.
Dia seorang yang pintar, seorang cendekiawan, seorang pemikir, seorang terpelajar. Dan ia bukan orang Farisi biasa, tapi ada pemimpin di dalam kelompok ini. Ada yang mengatakan ia mungkin adalah satu dari kelompok Sanhedrin. Ya, dia adalah bagian dari anggota mahkamah agama. Tapi saudaraku, luar biasa status sosial yang dimiliki oleh seorang Nikodemus. Tetapi perhatikan, itu tidak membuat ia merasa diri sudah lebih mengetahui kebenaran. Ia sudah mengetahui sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Allah lewat firman, lewat Taurat yang mereka pegang teguh. Nikodemus datang untuk menemui Yesus. Tapi saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan apa yang terjadi ketika Nikodemus datang. Dalam ayat yang kedua dikatakan demikian, dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertai. Nikodemus datang pada waktu malam. Berapa itu saudara yang dikasihi Tuhan? Ada beberapa pendapat tentang bagian ini. Saya mengutip yang disampaikan oleh Matthew Henry dalam Matthew Henry Commentary mengatakan begini, bahwa Nikodemus mengambil waktu pada waktu malam. Itu adalah sebuah tindakan yang berhikmat dan bijaksana. Itu kemungkinan yang pertama. Nikodemus tahu bahwa Yesus begitu sibuk di dalam pelayanan. Ia tidak ingin mengganggu Yesus mengajar orang banyak. Ia tidak ingin mengganggu orang banyak yang ingin mendengar pengajaran Yesus. Itulah sebabnya ia mencari waktu di malam hari agar aktivitas pelayanan Yesus tidak terganggu dan juga tidak merugikan kelompok orang banyak yang ingin mendengar pengajaran Yesus. Yang kedua, tindakan Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam itu sebagai tindakan yang bersemangat dan yang berani. Nah, Nikodemus ini seorang yang sibuk dan tidak bisa meluangkan waktu, dan ia tidak bisa meluangkan waktu seharian untuk menunggu Yesus, dan oleh sebab itu ia memilih waktu malam ketika ia sudah menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin agama Yahudi. Tetapi yang ketiga, ada kemungkinan bahwa tindakan Nikodemus datang pada waktu malam untuk menemui Yesus itu adalah tindakan seorang yang takut, tindakan sebagai seorang yang pengecut, yang menyadari posisinya sebagai pemimpin orang Yahudi, sebagai kelompok Farisi yang berseberangan dengan Yesus, kelompok yang selalu berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara itu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun itu, ya, apapun alasannya, apapun kemungkinan dari mengubah Nikodemus mencari Yesus pada waktu malam hari, bukanlah sesuatu yang harus kita perdebatkan. Tetapi yang jelas bahwa ketika Nikodemus datang, di sana terjadi pengakuan dari mulut Nikodemus terhadap Yesus. Nikodemus mengaku bahwa Yesus adalah seorang rabi. Rabi adalah sebutan untuk orang-orang yang memang sudah dianggap memiliki kematangan spiritual, seorang yang memiliki pengetahuan agama yang mumpuni, sehingga memiliki kapasitas untuk dapat mengajar. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa Rabi Yesus itu bukan rabi biasa. Ia mengatakan begini, engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Perkataan seperti ini bisa keluar dari seorang Farisi, bisa keluar dari seorang pemimpin agama Yahudi. Ini bukan perkataan yang biasa. Ini bukan perkataan yang gampang, bukan perkataan yang mudah dilengkapkan. Bapak Ibu Saudaraku, perkataan
ini sekaligus kehadirannya muka dengan muka bersama Yesus. Ini adalah sebuah tindakan yang mengandung konsekuensi yang sangat besar. Konsekuensi yang sangat besar terhadap reputasinya, terhadap harga dirinya, terhadap masa depannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nikodemus rela mempertaruhkan itu semua demi bisa bertemu dengan Yesus. Ia rela mempertaruhkan harga dirinya, ia rela mempertaruhkan reputasinya, ia rela mempertaruhkan masa depannya. Bayangkan jika saja kehadirannya kemudian disaksikan, diketahui banyak orang, disaksikan dan disampaikan kepada kelompok Farisi yang lain, apa yang akan terjadi dengan Nikodemus? Ia yang selama ini menjadi panutan umat, ia selama ini dianggap sebagai pemimpin yang perkataannya didengar, dipatuhi, mungkin orang-orang akan memberontak kepadanya, menyingkirkannya, memecat ke posisinya, memecat dia dari kedudukannya sebagai pemimpin agama, mengeluarkannya dari kelompok Sanhedrin, dikucilkan dari kelompok Farisi. Semua itu bisa terjadi. Tetapi itu tidak lebih penting bagi Nikodemus selain dan dia memperoleh kebenaran yang langsung keluar dari mulut Yesus. Di dalam pasal 3, di ayat-ayat berikutnya kita menyaksikan di sana ada perbincangan antara Yesus dengan Nikodemus. Yang menarik di dalam ayat yang ketiga, tidak ada pertanyaan apapun yang diucapkan oleh Nikodemus kepada Yesus, tapi Yesus tahu apa yang sedang dibutuhkan, apa yang ingin diketahui, apa yang diharapkan, apa yang menjadi keperluan Nikodemus, dan ini juga menjadi kebutuhan umat manusia, yaitu kerajaan Allah, keselamatan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Yesus berkata kepada Nikodemus, berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mendengar hal ini, Nikodemus merasa bahwa ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena Nikodemus membawa pemikiran lahiriah, bagaimana mungkin seseorang bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Itu disampaikan Nikodemus di dalam kalimat-kalimat berikutnya di dalam ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan sampai dengan ayat yang terakhir, ya, yang mengisahkan tentang dialog antara Nikodemus dengan Yesus. Kita menjumpai di sana tidak ada perdebatan sengit, tidak ada Nikodemus untuk mencoba mematahkan pernyataan Yesus. Nikodemus hanya mengungkapkan apa yang selama ini dia ketahui, apa yang menjadi pandangannya sebagai seorang manusia, dan apa yang disampaikannya kepada Yesus, menanyakan sesuatu yang masuk akal. Di sini kita bisa melihat ada kerendahan hati yang dimiliki oleh Nikodemus. Nikodemus memiliki kerendahan hati. Ia tidak merasa diri lebih hebat dari Yesus. Yesus, aku ini orang Yahudi, bukan orang Yahudi biasa. Yesus, aku ini pemimpin, aku orang Farisi. Aku tahu Taurat yang diturunkan Allah melalui Musa. Aku bisa pemimpin di dalam mahkamah agama. Tapi itu saudaraku, Nikodemus tidak mempertahankan posisinya ini, tapi ia dengan kerendahan hati mengungkapkan kepada Yesus tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebenaran, untuk memperoleh kebenaran, untuk dibawa pada satu tingkat kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini juga kita mengetahui bahwa seorang pemimpin agama tidaklah menjamin bahwa dirinya sungguh-sungguh memahami apa maksud Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita ada kerendahan hati di dalam diri kita yang mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, atau kita masih berbantah-bantahan karena kita tahu, oh, aku punya tradisi, aku punya ajaran dari moyang. Itu saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kerendahan hati untuk kau berkata, Yesus terima kasih, engkau sudah mengajarkan kebenaran kepadaku. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak tahu, ya. Karena sesudah ayat yang
sesudah ayat yang ke-21. Akhir dari pembicaraan Yesus dengan Nikodemus pada momen itu tidak dicatat di sana. Respon Nikodemus terhadap penjelasan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Nikodemus menerima apa yang disampaikan oleh Yesus karena ada perubahan hidup yang terjadi di dalam diri Nikodemus. Perubahan hidup di dalam memandang kebenaran, di dalam memandang juga Yesus. Kita bisa melihat suatu hari di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat saudara. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-5. Saya akan mulai dari ayat yang ke-4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Maaf, 7 di ayat 51 maksud saya. Saya akan baca di sini, ya. Di dalam perikop Yesus dibela oleh Nikodemus mulai dari ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-51. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Nah, ini adalah bagian dari pembelaan Nikodemus ketika Yesus diperhadapkan kepada orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Nikodemus kelompok mereka. Tetapi perhatikan, di dalam bagian ini Nikodemus berani membela Yesus yang sedang terpojok posisinya oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Kerendahan hati Nikodemus untuk mendapatkan kebenaran dan juga kerelaan untuk diubahkan, ini adalah salah satu yang harus dimiliki oleh para pengikut Kristus yang sejati. Tidak hanya sampai di sini, kita bisa melihat bahwa di perjalanan kehidupan dari seorang Nikodemus, kita bisa menemukan di dalam ayat pasal yang ke saya akan bacakan kepada Bapak Ibu di dalam pasal yang ke-19 dari Injil Matius. Saya akan bacakan di dalam ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya dia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Perhatikan ayat yang ke-39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Waktu saudaraku, apa yang terjadi di sini? Sebagai pengikut Yesus, sebagai pribadi yang sudah menemukan kebenaran dan hidupnya sudah diubahkan oleh kebenaran yang didapatkan dari Yesus, Nikodemus berani bayangkan. Dari saudara yang dikasihi Tuhan, Nikodemus mempersembahkan apa yang dimilikinya. Dia rela berkorban demi Yesus. Di dalam tradisi Kristen, di sana dicatat bahwa Nikodemus mati sebagai martir pada abad yang pertama. Wow, ini luar biasa. Dimulai dari sebuah perjumpaan pada waktu malam, tapi perjumpaan yang cukup singkat ini mengubahkan hidup Nikodemus sehingga Nikodemus memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Tapi saudaraku yang dikasih, bagaimana dengan kita hari ini? Setiap hari Minggu kita dengar firman Tuhan, setiap hari Minggu kita dengar kebenaran. Tapi apakah kebenaran yang sudah disampaikan kepada kita sudah mengubahkan hidup kita dan memberikan kepada kita satu keputusan untuk
berani berkomitmen di hadapan Tuhan, aku mau ikut Engkau Yesus sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para siapa yang setia sampai akhir mengikut Yesus, Alkitab mencatat di sana dijanjikan ada mahkota kehidupan, ada keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Menjadi pengikut Kristus adalah siap untuk memberi diri, menerima kebenaran, diubah oleh kebenaran, dan mau pikul salib dengan berani berkorban, baik korban jabatan, korban harta, korban perasaan, apapun itu demi pekerjaan Tuhan. Tapi saudaraku, saya mengajak kita sekalian membaca satu bagian firman Tuhan dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24, kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasal 16 ayat 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Katakan sekali lagi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nikodemus sudah lakukan itu. Nikodemus sudah taati ini. Sekarang menjadi bagian kita. Kalau Nikodemus yang mati dan dikatakan mati sebagai martir Kristus. Saya tidak tahu kelak ketika Tuhan Yesus jemput kita satu persatu, adakah kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan, yang tetap seorang Kristen, yang tetap seorang pengikut Yesus, atau status kita sudah berubah sehingga makam kita yang didirikan bukan lagi tanda salib yang berdiri di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perjuangan kita, ini butuh pengorbanan, tetapi perjuangan dan pengorbanan yang menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya Tuhan jika kita siap mempertahankannya. Jadilah pengikut Kristus yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan kepada kami pada siang hari ini, yang mengajar kami bagaimana kami harus menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, bukan ikut-ikutan. Kami ikut karena kami sudah merasakan cinta Tuhan. Kami ikut karena kami tahu kami adalah orang yang memperoleh anugerah untuk mengenal Tuhan. Kami ikut Engkau bukan karena kemampuan kami untuk menangkap karya keselamatan daripada Engkau, tapi karena Engkau beranugerah memberikan iman kepada kami, sehingga kami dapat mempercayai Yesus sebagai Allah yang sudah berkorban bagi kami, mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya untuk menggantikan kami dari hukuman atas dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang kita sekali untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengagungkan Tuhan dengan pujian doksologi, dan sesudah itu kita akan bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.